itu adalah kasih sayang seorang paman sama keponakannya. Dia bilang gitulah klarifikasi. Tapi dia tidak pernah mengklarifikasi sama sekali. Malah dia memposting yang tidak ya. Malah dia memposting yang tidak ya, yang membawa opini-opini netizen itu menghujat ya temannya si S ini. Nah gitu. Dia malah menikmati itu kok. Dia menikmati semua itu. Dia menikmati hujatan makian yang diterima dari si S. Bahkan sampai anaknya di framing kayak gitu, dia menikmati loh. Seakan tidak ada rasa bersalah gitu loh. Dan begini ya, si R ini ya, dia melihat anaknya begitu sayangnya sama si G, sayang banget bagaimana anaknya itu memperlakukan si G dan si G memperlakukan anak-anaknya. Ya pasti cemburu. Kalau kau cemburu, kalau kau memang sakit hati ketika anakmu lebih dekat dengan orang lain, harusnya kamu lebih aktif lagi. Jangan bego, jangan koar-koar di media, jangan podcast di sana sini. Buktikan bahwa kamu itu adalah ayah kandung sesungguhnya, dan ayah kandungnya itu tidak bisa tergantikan. Benar nggak? Dan nggak bisa tergantikan itu. Kamu adalah ayah kandungnya. Justru saya bilang dia yang meninggalkan anaknya, ya kan? Memang iya. Dia yang menyakiti anaknya, tapi dia sekarang pula dia yang berkoar-koar, ya kan? Seolah-olah itu adalah dia tersakiti. Ya kan? Ini saya sudah kebaca. Ini saya sudah kebaca banget alurnya si R ini. Kebaca banget dramanya. Bener-bener kebaca. Kalaupun memang dia sayang banget sama anaknya, harusnya dia bangga juga dengan pasangan si S, bahwa ada orang yang sayang sama anaknya. Dia memiliki ayah sambung sama dengan ayah kandung, lebih menyayangin. Ya sama-sama barengan. Dan urusan kamu sama dengan mantan kamu, ya urusan soal anak. Tinggal komunikasi dengan anak dan tidak ada hubungan lagi dengan si G. Ngapain kamu singgung-singgung si G? Kamu bawa-bawa si G. Ngapa hubungannya sama si G? Itu hubungan antara si W sama dengan si G. Gak ada hubungannya sama kamu. Kalau kamu merasa iri cemburu, anakmu lebih sayang kepada orang lain, buktikanlah bahwa kamu itu lebih sayang daripada si G. Tunjukkan bahwa kau ayah kandung yang luar biasa. Bukan kamu keluar-keluar podcast kemana-mana. Itu barunya namanya laki-laki. Jangan kamu memiliki standar ganda. Jangan munafik orangnya. Jangan manipulatif gitu loh. Kamu datang aja ke rumahnya. Mana anak saya? Oh sore-sore dia libur. Oke, saya mau bawa anak saya jalan-jalan. Boleh gak nginap 1 hari? Ya boleh, karena memang Wenda mengatakan bahwa tidak ada yang pernah mempersulit ayah kandungnya untuk datang. Gak ada yang mempersulit. Gak ada, datang aja. Aku minta dong 2 hari untuk ini. Pasti dikasih. Kecuali itu dia hubungan kamu dengan mantannya. Dan kamu kan urusannya dengan Anda, gak ada urusan yang lain. Urusan kamu dengan mantanmu adalah urusan tentang anak. Kalau kamu rindu anak, hubungi mantanmu bahwa saya pengen ketemu, saya pengen mau jalan-jalan. Oke, bawa jalan. Dan gak ada lagi di sekitar udah putus hubunganmu sama dengan mantanmu. Gak ada lagi apa-apa. Urusanmu tentang anak. Biayai anakmu, nafkahi anakmu. Jangan kamu koar-koar, aku sengaja tidak menafkahi karena aku dipersulit. Siapa yang mempersulit? Mana buktinya? Pengacaranya juga menunjukkan. Mana buktinya bahwa si R itu dipersulit? Mana buktinya? Kan gak ada. Karena nggak ada lah buktinya, makanya yang dilaporkan itu adalah eksploitasi, bukan dipersulit. Nah, akhirnya mengarah ke mana? Aku udah kebaca dramanya ini. Akhirnya gara-gara supaya ini menjadi booming, dia cari cara lain. Kok anak saya begini ya? Kok diangkat lagi isu-isu kayak eksploitasi anak. Padahal anaknya itu tidak ada disuruh untuk live. Tidak ada. Anaknya dengan ikhlas datang ke mamanya, datang ke si G, aku pengen ini. Kenapa? Karena memang itulah yang terjadi. Tidak ada dieksploitasi. Mana eksploitasinya? Setahu saya, eksploitasi anak itu adalah kita itu memperalat anak kita untuk cuan. Iya, memperkerjakan anak. Iya, memperkerjakan anak. Makanya hatersnya siapa ini? Si R ini kan aduh otak mereka itu gak ada otak sama sekali. Namanya aja si S itu kan live itu jualan itu kan di rumah dia sendiri ya. Ya anaknya kalau mau tidur ya minta permisi lah sama bundanya. Dia sengaja, Pak Rizal, sengaja. Kalau itu kan biar enggak supaya enggak betul. Enggak hilang waktunya dengan anaknya. Ya sama anak-anak. Ya betul itu. Ya, terus satu lagi, sampai diungkit-ungkit lah si G ini bahwa dia memakai fasilitas apa yang dia pakai? Dia hanya live di situ. Apakah harus minta izin? Minta izin bagaimana? Mau minta izin? Kalau nggak ada hubungan kamu dengan si G kok, dia berhubungan dengan si W kok, ya kan? Gak ada hubungan apa-apa kamu dengan ngapain? Karena ngapain harus minta izin sama si R? Nggak penting, nggak ada urusannya. Mereka sudah berpisah, ya kan? Nggak ada hubungan apa-apa lagi. Hubungan si R sama si W jelas hanya untuk anak, nafkahi anak, udah selesai. Selebihnya nggak ada urusan apa-apa. Selebihnya masalah pribadi itu udah